Karakter ID Youth of Indonesia. Youth of Indonesia by BNPT RI. Halo semuanya, bagaimana Mika Barta? Baik jika Barta. Selamat datang di podcast aku, podcast si rambut panjang dengan saya, Nicely Grace Angelica. Guys, di episode kali ini aku akan membahas tentang harta karun yang ada di negara kita, negara Indonesia. Teman-teman tahu nggak sih apa semboyan negara kita? Semboyan nasional loh ya. Yap, benar sekali. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berbeda-beda itu berarti beragam, guys. Berarti kita negara yang memiliki keberagaman banyak ya, Kak. Terus kalau misalnya kita itu beragam, apanya yang beragam di negara Indonesia? Dan juga kalau kita tinggal di negara yang memiliki keberagaman, apa sih sikap kita agar kita bisa hidup dengan baik, layak, dan bisa saling memahami dengan satu sama lain? Nah guys, di episode kali ini aku akan kupas tuntas habis pertanyaan-pertanyaan tadi. Oleh karena itu, stay tune ya. Nah, selanjutnya kita ini mau membahas tentang harta karun yang ada di Indonesia. Teman-teman sudah tahu dong, tadi aku udah spoiler loh. Nah, jadi harta karun yang ada di Indonesia itu adalah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya loh guys. Jadi teman-teman tahu nggak sih? Ternyata Indonesia itu memiliki 1.340 suku. Bahasa daerahnya 2.500. Agamanya ada 6. Ingat nggak sih lagunya yang ini? Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Itu tuh aku sering banget nyanyiin waktu SD. Jadi flashback guys. Oke guys, nah pada kali ini aku mau bahas tentang budaya. Kan tadi ada tuh pertanyaan, apa yang beragam di Indonesia? Yang beragam di Indonesia itu adalah budaya, adat, suku, bahasanya guys. Ngomong-ngomong tentang budaya nih ya, aku mau sharing. Aku mau kasih tahu tentang budaya yang ada di daerahku. Daerah Mandar. Nah, jadi di daerah Mandar itu ada kuda menari. Iya, kuda yang bisa menari. Teman-teman tahu nggak? Nah, jadi kuda itu kalau sudah mendengar tempo gendang, dung 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 dak dung 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 dung, maka kuda itu akan menari sesuai temponya, guys. Iya, nama budaya ini adalah Sayang Patudu. Jadi sayang itu artinya kuda dan patudu itu artinya menari. Jadinya kalau digabung apa? Iya dah, teman-teman bisa jawab. Kuda yang menari. Nah, di daerahku juga itu ada kain yang indah. Namanya kain sekomandi. Nah, jadi kain sekomandi ini benar-benar kain yang dibuat dengan ketulusan hati, guys. Bayangkan coba, kain ini tuh dibuat dengan menggunakan bahan alami. Dari cabai, dari kulit kayu. Jadi kalau misalnya warnanya tuh mau merah, kita harus tumbuk cabai, guys. Bayangin itu, gimana pedisnya tangan. Kita harus mewarnain pakai cabai. Nah, aku juga pernah dengar cerita. Dan cerita ini berasal dari teman dekatku. Cerita ini benar-benar ada loh guys. Jadi waktu itu temanku ini ketemu sama ibu pembuat sekomandi ini. Nah, ibu ini sangat pintar membuat sekomandi. Nah, jadi besoknya itu kan ada pameran nih. Kemudian ibu ini ikut pameran nih. Nah, jadi jika kain tenun sekomandi itu kan berwarna. Kalau kainnya luntur, maka
akan ada berita buruk yang tertimpa bagi keluarga itu, guys. Nah, selanjutnya ibu ini pergilah pameran. Tapi syoknya di sana, guys. Di sana itu tiba-tiba kain sekomandi yang dibuat ibu itu tiba-tiba luntur, guys. Temanku syok, terus ibunya mulai bergetar. Dan betul saja, tak lama kemudian ada panggilan dari keluarganya. Katanya anaknya yang sedang perjalanan ke Palu sudah meninggal dunia. Kita kirimkan doa ya. Ya, itulah Indonesia, kaya akan keberagamannya, guys. Karakter ID. Karakter ID. Kali ini aku mau bahas apa lagi ya? Oke, aku mau bahas tentang bahasa. Kita tahu kalau bahasa di Indonesia itu ada berapa tadi? Ayo, ada 2.500. Baik itu bahasa Bugis, bahasa Jawa, bahasa Bali. Tapi bahasa di Indonesia itu menghasilkan karya loh, guys. Nah, jadi kalau di Makassar itu, di Bugis itu ada namanya Lontara Bugis. Jadi aksara ini itu dulu diciptakan oleh raja, di mana aksara ini bertujuan untuk para masyarakatnya itu menuliskan apa yang ingin diungkapkannya, apa yang dipikirkannya. Nih loh guys, masyarakat dulu itu sangat suka menulis, bahkan dia membuat inovasi terbaru. Kita jangan mau kalah, kita juga harus membuat inovasi terbaru. Nah, kemudian kalau di Jawa itu ada namanya Hanacaraka, yaitu salah satu aksara untuk menulis bahasa Jawa yang merupakan keturunan aksara Brahmi, guys. Kayaknya kita sudahi dulu ya membahas tentang keberagaman, karena kita mau bahas sebanyak apapun, mungkin podcastku ini mungkin sudah sampai 1000 hari, guys. Oke, jadi kali ini aku mau bahas tentang bagaimana sih keberagaman yang terjadi di lingkungan kita masing-masing. Oke, jadi aku mau jujur nih ya, banyak sekali masalah yang ada di dalam negara kita. Ya, bukan keberagaman yang ada di Indonesia yang disalahkan, tetapi bagaimana cara kita memperlakukannya, mengapresiasi, mengatasi masalah itu. Jadi sangat banyak masalah di tengah keberagaman ini, baik itu konflik antar golongan, antar agama, antar suku, antar ras, perbedaan kebudayaan, antar individu, dan intoleransi. Nah guys, disinilah aku mau menjawab pertanyaan bahwa bagaimana sih cara kita berperilaku di tengah-tengah keberagaman yang ada. Jadi setiap kita manusia memiliki perbedaan satu sama lain. Itulah yang membuat kita berbeda, itulah yang membuat kita unik. Aku memiliki warna rambut yang berbeda dengan kamu. Aku memiliki senyum yang manis dan kamu juga memiliki senyum yang manis. Kita semua warga negara Indonesia. Kita semua bersaudara. Kita adalah satu hati. Kita semua harus menggerakkan, memajukan Indonesia ke garis depan. Tapi keberagaman ini mulai banyak orang yang menyalahartikan dan tidak memberikan respon yang tepat. Contohnya yang bisa aku lihat di kehidupan aku, di kehidupan sekolah itu banyak, misalnya kan kalau di sekolah aku itu, kalau sudah hari-hari Senin misalnya gitu, itu kan parkiran motor membludak guys, jadi banyak banget motor. Kemudian ada nih teman aku, bukan temannya, salah satu murid dari kelas lain gitu. Aku lihat kan,
Jadi anak-anak itu marah ke Pak penjaga motornya nih, dia bilang, aduh, aku tuh gak mau kalau misalnya motorku terhimpit-himpit begini. Mana motornya orang banyak banget. Lebih baik motorku ini ditaruh di luar pagar. Padahal kan udah ada peraturan untuk tidak menaruh motor di luar pagar karena nanti motornya itu tidak terjaga ya. Nah, ini merupakan salah satu sikap intoleransi ya guys. Intoleransi. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai manusia tidak hidup sendiri. Kita itu butuh manusia lain. Berarti kita harus menanamkan sikap gotong royong, toleransi sesama agar kita bisa hidup dengan baik, bisa berbahagia. Itulah kunci bagaimana kita harus bersikap. Saya berharap untuk semua jiwa muda-mudi Indonesia dan semua Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bersatu. Marilah kita membangun Indonesia. Mari kita menjaga keberagaman budayanya dan juga menjaga sikap dan memberikan respon yang baik di tengah keberagaman kita. Oleh karena itu, sekian podcast saya pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Oke semuanya, selamat malam, selamat pagi, selamat sore, dan selamat siang. Aku, Nicely Grace Angelica, mohon pamit undur diri ya. Dadah, tabek kipuang. Karakter ID Youth of Youth Indonesia. of Indonesia by BNPT RI.